Pernahkah Anda memperhatikan bahwa hari libur berlalu 2 kali lebih cepat dari hari kerja? Ya, mungkin itulah tepatnya yang terjadi. Bumi tidak berputar pada porosnya sekali dalam 24 jam seperti yang biasa kita pikirkan. Bahkan, kecepatan putarannya bisa berubah. Pada tanggal 19 Juli 2020, ilmuwan mencatat hari terpendek dalam sejarah. Ini hampir 1,5 milidetik lebih pendek dari biasanya. Kemudian para peneliti meyakini bahwa laju rotasi bumi akan terus meningkat. Tapi seberapa cepat? 4,5 miliar tahun yang lalu, hari di planet kita hanya berlangsung selama 4 jam. Bagaimana jika bumi mulai kembali berputar begitu cepat? Dalam video ini, Anda akan mengetahui dapatkah rintik hujan jatuh ke arah yang berlawanan, bagaimana cara mencapai gravitasi nol di planet kita, dan apa yang akan terjadi pada kita jika bumi berputar dengan kecepatan cahaya. Saat ini, bumi kita berputar dengan kecepatan 1.670 km per jam. Namun, itu hanya jika Anda tinggal di wilayah Khatulistiwa. Semakin dekat ke kutub, semakin rendah kecepatan putarannya. Jika rumah Anda, katakanlah Chicago, Anda berputar pada poros bumi dengan kecepatan sekitar 1.200 km per jam. Itu sebabnya, jika kecepatan rotasi berubah, orang pertama yang menyadarinya adalah mereka yang tinggal di dekat Khatulistiwa. Untuk itu, bumi hanya perlu bergerak 1 mil per jam lebih cepat. Jika itu terjadi, ketinggian air di wilayah Khatulistiwa akan naik sekitar 5 cm. Intinya, karena gaya rotasi, air akan bergeser dari kutub, sehingga lautan di dekat Khatulistiwa akan menjadi beberapa sentimeter lebih dalam, dan hari bumi akan menjadi 90 detik lebih pendek. Perubahan ini kemungkinan tidak akan diperhatikan, tetapi kehilangan sinyal satelit mungkin memiliki implikasi yang mendalam. Itu karena satelit yang mengorbit secepat bumi berputar mungkin keluar jalur. Komunikasi satelit dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk operasi militer dan penyiaran televisi, tidak akan dapat berfungsi. Tapi apa yang akan terjadi pada kita jika bumi bergerak 100 mil lebih cepat? Ini mungkin memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas untuk negara-negara di dekat Khatulistiwa. Ketinggian air akan naik 10 atau 20 meter di sana. Amazonia akan sepenuhnya tenggelam, serta sebagian besar wilayah Khatulistiwa. Banjir bahkan akan mencapai Australia Utara, dan satu hari hanya akan berlangsung 22 jam. Akibatnya, orang-orang akan terus-menerus menderita jet lag sampai jam biologis mereka menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Ini adalah berapa lama hari itu kembali di zaman dinosaurus. Ini berarti bahwa jika bumi mulai bergerak hanya 160 km per jam lebih cepat, kita akan dapat melihat secara pribadi seperti apa kehidupan di planet kita selama periode kapur. Apakah Anda ingin melihat lebih jauh ke masa lalu? Ayo, buat bumi berputar 2 kali lebih cepat. Permukaan air di dekat Khatulistiwa akan naik sangat tinggi. Beberapa pegunungan Andes dan Kilimanjaro akan menjadi satu-satunya objek yang tetap berada di atas permukaannya. Sebaliknya, volume air di lautan Arktik akan berkurang. Gaya gravitasi di dekat ekuator akan menjadi beberapa kali lebih lemah, sementara kelembapan akan menjadi sangat tinggi. Artinya, jika Anda ingin menatap Kilimanjaro sebelum benar-benar tenggelam, Anda harus mentolerir kabut tebal dan hujan yang tak henti-hentinya. Satu hari bumi akan berlangsung sekitar 12 jam. Itu sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Jadi ternyata sepanjang sejarahnya, bumi secara bertahap kehilangan kecepatan rotasinya. Sesuatu terus memperlambatnya. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi bertabrakan dengan objek luar angkasa yang besar. Dan para ilmuwan percaya itu bisa menjadi protoplanet seukuran Mars modern. Setelah tumbukan, bumi mulai berputar pada porosnya lebih cepat, sekitar 9.500 km per jam. Saat itu, hari hanya berlangsung selama 4 jam. Sebagai hasil dari tabrakan, bagian dari batu dipisahkan dari planet kita dan puing-puing dikumpulkan di orbit di sekitar bumi untuk membentuk bulan. Meskipun hampir 80 kali lebih kecil dari bumi, gaya gravitasi bulan mempengaruhi laju rotasi kita, dan itu masih terjadi. Laju rotasi melambat 6,1 km per jam setiap 10 juta tahun. Sejak bulan terbentuk,
terbentuk, bumi mulai berputar pada porosnya 6 kali lebih lambat. Tetapi jika tabrakan dengan protoplanet tidak pernah terjadi, tidak akan ada yang memperlambat kita. Bagaimana jika bumi sebaliknya semakin cepat selama ini? Jika bulan tidak memperlambat kita, sangat mungkin bahwa orang-orang di bumi bisa berada dalam gravitasi nol sekarang. Semua karena gaya sentrifugal yang timbul selama proses perputaran. Itu diarahkan menjauh dari pusat bumi dan mengimbangi efek gravitasi atau gaya sentripetal. Untuk berakhir di gravitasi nol, kita harus membuat bumi mempercepat putarannya 17 kali. Meskipun tidak akan ada lagi manusia hidup di planet ini yang berputar dengan kecepatan seperti itu, badai dahsyat akan mengamuk di permukaan bumi seperti yang terjadi di Jupiter. Ini akan terbentuk karena perbedaan kecepatan rotasi antara kutub dan khatulistiwa. Terlebih mempertimbangkan gaya sentrifugal, tetesan air hujan akan melayang-layang di atmosfer atau bahkan bergerak ke atas. Sehari akan berlangsung 90 menit, tapi apa yang akan terjadi pada bumi jika berputar pada porosnya hanya dalam 1 jam? Untuk melakukannya, planet ini perlu bergerak 24 kali lebih cepat dan mencapai kecepatan 40.000 km per jam. Pada tahap ini, serangkaian gempa bumi terus-menerus akan terjadi di bumi karena lempeng tektoniknya akan bergeser dan kerak bumi akan melicin di kutub dan terangkat di dekat khatulistiwa. Benua akan mengelompok dan gempa bumi dahsyat akan melenyapkan jejak peradaban kita. Tetapi bagaimana jika kita menambahkan beberapa kecepatan ekstra? Apa yang akan terjadi jika kita mempercepat bumi dengan kecepatan cahaya? Pertama-tama, bumi akan berubah bentuk dan menyusut dari kutub hingga berubah menjadi piringan tipis. Tapi The Flat Earth Society tidak akan punya cukup waktu untuk merayakannya karena mereka akan terhimpit bersama planet ini. Sehari di bumi hanya akan berlangsung 1/10 detik dan waktu di planet itu sendiri akan berhenti. Gaya sentrifugal akan sangat kuat sehingga kerak bumi akan tercabik-cabik dan terlempar keluar angkasa. Pada saat yang sama, energi dan massa bumi akan cenderung menjadi tak terhingga. Bisa Anda pahami poin ini? Planet kita akan berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam adalah satu-satunya objek di alam semesta yang dapat berputar mendekati kecepatan cahaya. Setelah transformasi, bumi akan menjadi lubang hitam kecil dengan radius hanya sekitar 9 mm. Sebagai referensi, jika matahari kita menjadi lubang hitam, radiusnya sekitar 3 km. Dan radius lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti adalah 16 juta kilometer. Umat manusia akan memiliki beberapa pilihan. Kita mungkin akan rata bersama dengan bumi, atau tercabik-cabik dan terlempar ke ruang angkasa, atau melampaui cakrawala lubang hitam dan menghilang selamanya. Untunglah, sebuah protoplanet raksasa pernah menabrak bumi dan sekarang kita memiliki bulan. Ini akan mencegah planet kita melaju secepat cahaya dan melemparkan umat manusia ke dalam lubang hitam. Namun bagaimana jika suatu saat bulan akan membuat bumi berhenti berputar sama sekali? Dalam hal ini, di satu belahan bumi akan terjadi kebakaran dan kekeringan yang mengerikan dan belahan lainnya akan jatuh ke zaman es. Kita harus bekerja sama dan memulai koloni bertahan hidup di antara keduanya. Sekarang, opsi lubang hitam tidak tampak begitu gelap bagi saya. Tulis di komentar apa yang Anda pilih dan sampai jumpa di video selanjutnya.